Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan membuat spinner di Android Studio. Spinner yang akan kita buat yaitu spinner gambar dan suara. Sebelum kita mulai ke dalam proyek Android Studio-nya, di sini ada beberapa bahan yang sudah saya siapkan untuk membuat spinnernya. Di sini saya menggunakan foto-foto hewan dan juga suara-suaranya. Nah, sekarang bahan-bahannya sudah siap, mari kita langsung ke dalam pembuatan spinnernya. Pertama, kita buka dulu Android Studio-nya. Terus kita create new project. Di sini kita pakai empty activity. Kita next. Terus kita namain aplikasi kita. Itu di sini saya akan buat belajar spinner. Bahasanya Java. Ini API-nya saya API 19. Sudah. Terus di sini ada lokasi di mana teman-teman ingin menyimpan proyeknya teman-teman. Terus teman-teman tinggal finish. Nah, sekarang kita tinggal menunggu Android Studio-nya untuk selesai menggradle. Kita tunggu aja. Nah, sekarang Android Studio-nya sudah terbuka. Selanjutnya, yang paling pertama kita buat yaitu kita memasukkan bahan-bahan yang kita punya ke dalam project kita. Di sini saya akan copy gambarnya terlebih dahulu. Saya copy. Terus saya buka res. Terus saya paste ke dalam drawable. Oke. Nah, gambar-gambarnya udah masuk. Selanjutnya kita akan memasukkan suara-suaranya. Di sini saya akan membuat folder baru yang digunakan untuk menyimpan suara. Di sini kita ke res, klik kanan, kita new, kita ke Android Resource Directory. Di sini nama foldernya saya memberikan nama raw, terus source type-nya juga saya isi raw, terus kita tinggal OK saja. Nah, folder raw-nya sekarang sudah terbuat. Sekarang kita tinggal copy saja suara-suaranya ke dalam folder raw. Copy. Kita pastekan ke dalam folder raw. Nah, sekarang suara-suaranya sudah masuk ke dalam folder raw. Selanjutnya, sekarang kita akan membuat tampilan dari aplikasi spinner kita. Sekarang kita masuknya ke ini, ke activity main XML. Terus kita ke bagian pembuatan tampilannya.
Di sini saya ganti linear layout, terus text view yang ini saya hapus. Di sini saya tambah orientasinya vertikal. Sekarang saya akan membuat spinnernya. Di sini kita pilih spinner. Untuk panjangnya kita match parent, height-nya kita wrap content saja. Terus di sini kita kasih mode. Spinner modenya kita drop down. Terus kita tutup. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Di sini spinnernya sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan memasukkan gambarnya, gambar yang akan kita tampilkan di dalam aplikasi. Di sini gambarnya saya ingin menyimpannya ke dalam card view. Di sini kita buat dulu grid layout. Kita di sini match parent. Terus di sini kita cari card view. Di sini saya atur layout-nya. Terus di sini card corner radiusnya, di sini saya pilih 10 dp. Elevation-nya di sini saya 20 dp. Kita akan buat linear layout baru. Di sini kita wrap kontennya semua. Gravity-nya kita center. Orientasinya kita vertikal. Nah, di dalam sini kita masukkan image view. Di sini panjangnya saya isi 400 dp. Kita masukkan gambar yang ingin kita tampilkan, src. Kucing. Terus di bawahnya kita tampilkan text view. Konten bab konten. Teksnya kita add. Text colornya kita kasih black biar lebih kelihatan. Nah, untuk codingan tampilannya
Ini sudah selesai. Sekarang kita tinggal melihat dulu dari tampilannya di emulator. Sebelum kita masuk ke codingan selanjutnya, alangkah baiknya kita melihat dulu, mengetes untuk mengetahui apakah sudah pas atau belum. Kita jalankan. Masih memproses. Ya. Nah, kurang lebih tampilannya sudah jadi seperti ini, tapi di bagian atas teman-teman bisa lihat ini spinnernya masih kosong karena belum kita isi. Nah, untuk mengisi pilihan yang ada di dalam spinnernya, kita sekarang akan pindah ke main activity. Tapi sebelum itu, kita jangan lupa untuk memberikan ID di tampilan-tampilannya sini. Ini kalau spinnernya kita kasih ID. Ini spin. Terus pada gambarnya juga kita kasih ID. ID-nya IMG. Teksnya juga TXT. Nah, kita sudah memberikan ID di spinner, gambar, dan juga teksnya. Untuk codingannya, teman-teman bisa lihat. Ini saya akan scroll secara perlahan, jadi teman-teman bisa mengikutinya. Ini mulai dari atas, saya ubah linear layout. Di sini match parent. Orientasinya saya ubah ke vertikal. Terus saya buat spinner. Seperti ini. Terus saya buat card view untuk menyimpan gambar dan juga teksnya. Seperti ini. Untuk lebih jelasnya, teman-teman mungkin bisa tinggal mempause dari video ini. Mari kita lanjut. Sekarang kita buat isian dari spinnernya. Sekarang kita pindah ke main activity.java. Di sini kita deklarasikan dulu tadi yang kita sudah buat di dalam tampilannya. Pertama kita deklarasikan spinner. Untuk spinnernya. Terus untuk image view-nya. Dan juga text view-nya. Nah, setelah kita mendeklarasikan, sekarang kita akan membuat isiannya gitu. Di sini kita akan membuat sebuah array, yang dimana array ini akan menyimpan urutan dari apa yang akan kita pilih nanti di dalam spinner.
Contohnya kayak gini aja. Kita string. Di sini saya beri nama array ini namanya nama hewan. Nah, di dalam nama hewan ini akan berisi nama-nama dari hewan yang akan kita masukkan ke dalam spinner. Tadi di sini ada cat, chicken, salah. Di sini ada cow, horse, dan terakhir ada sheep. Selanjutnya kita akan membuat string yang menyimpan gambar-gambarnya. Sini kita int, saya kasih nama gambar hewan. Ini nama ini terserah teman-teman mau memberikan namanya apa saja. Tapi supaya mempermudah, jadi saya memberikan namanya sesuai dengan isiannya. Gambar hewan. Sekarang kita akan memasukkan gambar-gambar hewan yang tadi kita miliki ke dalam array ini. Kita panggil dulu gambar pertama. Gambar pertama cat. Chicken. Sapi. Horse. Dan terakhir sheep. Nah, yang perlu teman-teman ingat, ini urutan dari penginputannya itu harus sesuai dari nama-nama hewannya. Misalnya yang di sini urutan pertamanya ini cat, berarti gambar yang dipanggil adalah cat. Terus chicken, gambar selanjutnya chicken, cow, selanjutnya cow, horse, dan terakhir sheep. Jadi harus berurutan gitu teman-teman. Sekarang kita akan memasukkan suaranya. Suara hewan. r.raw .chicken r.raw oh
cat, chicken, cow, horse, sheep. Oke, kita sudah memasukkan semua elemen yang kita butuhkan. Di sini dari nama, gambar, dan juga suaranya. Selanjutnya kita akan memanggil ID yang telah kita buat sebelumnya yang berada di tampilan aplikasi spinner kita. Pertama, ID yang kita panggil tuh ID spinnernya. View by ID. Spin. Benar. Spin. img txt. Image view sekarang. View by ID. Text view. Text. Nah, selanjutnya kita akan membuat adapter untuk spinnernya. Jadi, isian yang ada di dalam spinner nantinya akan dimasukkan ke dalam sini. Tuh. Di sini kita buat saja namanya adapter hewan. New array adapter. Android. Layout. Simple spinner item. Nah, di sini yang akan kita masukkan ke dalam spinner kita, yaitu ini. Tulisan nama cat, nama chicken, nama cow, horse, dan sheep. Jadi nama-nama hewannya kita masukkan ke dalam spinnernya. Di sini kita tinggal tuliskan saja nama hewan. Maka nanti yang ada di dalam spinner kita itu akan menampilkan nama-nama hewan. Terus ini kita spinner. Kita akan masukkan set adapter. Adapter hewan. Nah, jadi yang di dalamnya akan dimasukkan ini, array nama hewan ini. Sekarang kita cek dulu. Kita coba dulu jalankan aplikasinya.
Ini masih menggradle. Nah, sekarang nama-namanya sudah masuk ke dalam spinner kita. Ini teman-teman bisa lihat, di sini ada tulisan cat, chicken, cow, horse, dan sheep. Jadi ini sudah masuk ke dalam spinnernya. Selanjutnya kita coba klik. Masih belum ada yang berubah karena kita masih belum mengaktifkan fungsi untuk mengubah-ubahnya. Oke, udah bagus. Sekarang kita akan membuat fungsinya agar kalau misalnya spinnernya diklik, misalnya cat atau chicken, maka gambar yang tadi yang ada di dalam aplikasinya akan berubah menjadi gambar chicken beserta tulisannya juga. Di sini kita buat spinner dot set on select on item select listener. Kita new adapter view on item select listener. Enter aja. Sekarang kita masukkan gambarnya. Set image resource. Image resource-nya apa? Ini gambar hewan. Gambar hewan. Terus gambar yang ditampilkan itu akan sesuai dari posisi yang ada di dalam array. Ini in position. Oke, gambarnya sudah diatur. Sekarang text view. Set text. Nama hewan. Namanya sesuai dari posisi yang ada di dalam array nama hewan. Jadi teman-teman harus menyesuaikan posisinya. Dan terakhir kita akan memasukkan suaranya. Media player. Suara. Media player. Main activity. This. Suara hewan sesuai dengan posisinya. Terus ini suara dot start. Nah, codingannya sudah selesai. Teman-teman bisa melihat codingan dari atas sampai bawahnya. Ini saya akan scroll secara perlahan, jadi teman-teman bisa melihat keseluruhan dari codingannya. Jika ingin lebih jelas, teman-teman bisa mempause video ini. Di sini pertama saya akan menjelaskan apa yang telah saya buat. Di sini saya mendeklarasikan variabel. Di sini ada spinner,
ada image view dan juga text view. Selanjutnya di sini saya membuat array yang menyimpan pertama dari nama hewannya, terus yang selanjutnya di sini menyimpan gambar dan ini menyimpan suara. Selanjutnya di sini saya memanggil ID-ID yang telah saya buat di tampilan awal aplikasi spinner kita. Tadi ID-nya tuh ID yang ada spinner, terus ID image view, dan juga ID dari tag view yang telah saya buat yang itu spin, img, dan juga txt. Terus di sini ada array adapter yang mengisi pilihan di dalam spinner kita. Seperti ini. Dan juga selanjutnya ini untuk mengubah gambar, teks, dan juga suara sesuai dari apa yang kita pilih di spinner. Sudah, ini udah kelar. Sekarang kita coba jalankan aplikasinya. Masih menginstal, kita tunggu. Cat. Nah, sekarang suaranya sudah ada sesuai dengan gambarnya dan juga namanya. Di sini cat, kita ubah lagi, kita pilih chicken. Chicken. Kita coba lagi cow. Cow. Selanjutnya kuda, horse. Horse. Sheep. Sheep. Nah, aplikasi spinnernya udah jadi. Ini teman-teman tinggal mengkreasikan, memperbagus dari tampilannya. Kurang lebihnya kayak begini. Oh iya, ini kalau teman-teman lihat, ini spinnernya ini kayak nggak ada pembatasnya gitu ya. Dia di luar, bagian luar sini. Oke, saya coba mungkin memperbagusnya supaya lebih kelihatan spinnernya. Ini spinnernya ini. Oke, mungkin saya akan coba memasukkan spinnernya ke dalam linear layout. Jadi di sini saya buat linear layout baru. Panjangnya kita transparent. Tingginya kita warp content. Terus spinner ini kita masukkan ke dalam sini. Ini kita hapus. Jadi spinnernya ini dia sudah terbungkus di dalam linear layout. Di sini kita ubah layout margin star-nya kita buat 10. Margin N-nya saya buat 10. Jadi nggak terlalu besar spinnernya. Terus di sini saya membuat
pembatasnya. Pinggir-pinggiran dari kotak spinnernya. Di sini saya buat new resource. Saya kasih nama spinner. Set. Di sini saya akan buat satu DP. Ini pinggiran-pinggirannya 1 DP. Terus mungkin warnanya saya pilih warna abu-abu. Radiusnya 10. Ini radius ini tuh yang untuk pinggirannya ini supaya nggak terlalu lancip. 8. Boleh. Terus warna di dalamnya ini saya ingin memberi warna putih. Solid. Colornya white. Udah jadi. Sekarang kita kembali ke activity main. Nah, di dalam linear layout yang membungkus spinnernya ini kita masukkan background. Dan yang kita panggil itu adalah spinner yang tadi baru saja kita buat. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini. Spinnernya sekarang ada garis pembatasnya dan juga ada bentuknya nih. Mari kita coba jalankan lagi, kita lihat perubahannya. Nih, ini yang awalnya tadi masih kayak begini, masih belum ada pembatasnya. Kita disconnect dulu. Cat. Nah, sekarang spinnernya sudah ada garis pembatasnya. Cow. Ini teman-teman tinggal memperbagus saja dari segi tampilannya. Di sini kan kelihatannya dia nempel nih. Jadi kita kasih jarak di bagian atas. Padding topnya 10 dp. Udah, sekarang nggak terlalu menempel. Coba lagi jalanin aplikasinya. Disconnect. Cat. Nah, sekarang tampilannya udah lebih bagus lah. Kita cek dulu chicken. Cow. Sapi. Horse. Dan juga domba. Sheep. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di sini saja.
Ini teman-teman bisa lihat aplikasi spinnernya udah jadi. Ini paling tinggal diperbagus saja sesuai dengan kreasi dari teman-teman. Mungkin teman-teman bisa tambah background atau gambar dan segala macam, atau ubah-ubah warna. Itu saya kembalikan lagi ke kreasi yang dimiliki teman-teman semua. Nah, cukup sekian video pembuatan aplikasi spinner di Android Studio kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.